Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan bangun datar. Bangun datar itu apa? Mari kita lihat bersama-sama. Bangun datar itu adalah suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Untuk mengetahui bangun datar, ada beberapa unsur yang mungkin perlu kita ketahui. Unsur yang pertama itu namanya sisi. Sisi itu adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. Jadi misalnya di sini ada AB, itu adalah sisi. Sisi BC, lalu sisi CD, lalu sisi DA. Atau bisa disebut ini sebagai ruas garis, boleh sama saja. Unsur yang kedua adalah sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Jadi misalnya di sini ada titik pangkal D, itu membentuk sudut dengan ruas garis yang di sini, yang atas dengan yang ke bawah di sini. Sehingga ini disebut dengan sudut D. Jadi ruas garisnya adalah DC dan ruas garis AD. Membentuk pada satu titik pangkal yang sama membentuk sudut D. Begitupun pada di sini ada sudut C, lalu sudut B, dan ada lagi sudut A. Ada 4 sudut di sini. Nah, keempat sudut ini masing-masing dibentuk oleh dua ruas garis. Kalau yang sudut B berarti ruas garisnya adalah CB dan ruas garis AB. Lalu diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang. Jadi ruas garis yang dihubungkan dua titik sudut. Kita mengenal titik sudut, ada titik sudut D, ada titik sudut C, ada titik sudut B, dan ada titik sudut A. Di mana dihubungkan oleh dua titik sudut yang berhadapan. Kalau yang sejajar atau yang sama seperti ini, berdekatan seperti ini artinya tidak bisa ya, namanya ruas garis, ini namanya sisi. Tetapi kalau diagonal bidang itu dengan yang di hadapannya. Sehingga kalau kita punya titik sudut D dan titik sudut B, ini kalau dihubungkan itu menjadi ruas garis yang kemudian disebut dengan diagonal bidang. Jadi diagonal bidangnya adalah ruas garis BD dan ruas garis AC, warna biru dan warna merah. Lalu unsur yang berikutnya adalah simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan atau banyaknya lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi menjadi dua atau lebih bangun datar yang sama. Jadi kalau dilipat itu bangun itu menjadi dua bentuk yang sama. Yang samanya titik sisinya, sudutnya, dan juga bentuknya. Jadi kuncinya harus sama, dua-duanya sama sisinya, sudutnya, dan juga bentuknya. Misalnya di sini ada segitiga dan di sini segitiga siku-siku dengan asumsi bahwa ini memiliki dua kaki yang sama ya. Kalau tidak sama tidak bisa di sini. Nah, ini ketika dilipat itu menjadi dua bangun yang sama. Nah, ini kan berarti punya satu lipatan sehingga ini memiliki satu simetri lipat. Lalu kalau trapesium sama kaki, ini juga sama. Kalau dilipat, ada satu lipatan. Trapesium itu banyak jumlahnya.
Ya, ada, maksudnya banyak macamnya, bukan jumlahnya ya. Macamnya ada trapesium sama kaki, siku-siku, dan yang lainnya sembarang gitu ya. Tapi yang memiliki satu simetri lipat itu hanya ya siku-siku. Karena ketika dilipat itu membentuk dua bangun yang sama. Berarti memiliki satu simetri lipat. Kalau persegi, persegi juga sama. Ketika dilipat memiliki 4 simetri lipat. Nah, ini ya, warna merah, lalu warna biru, merah tua, dan hijau. Maka boleh dikatakan bahwa simetri lipat untuk persegi itu adalah 4. Lalu bagaimana dengan persegi panjang? Persegi panjang ini juga kalau dilipat itu ada 2 lipatan, tegak dan yang mendatar, sehingga memiliki 2 simetri lipat. Lalu kalau ini segitiga sama kaki ya, sama dengan yang di sini, tapi kalau di sini siku-siku, kalau di sini segitiga sama kaki, ini juga memiliki satu simetri lipat. Kalau dilipat itu hanya 1 kali saja. Lalu ada 2 bangun yang dibentuk dan sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan simetri lipat. Lalu kalau kita sudah tahu simetri lipat, kita tinggal mudah menyebutkan sumbu simetri, garis simetri atau sumbu simetri. Karena lipatan simetri lipat itu jumlahnya sama dengan sumbu simetri. Kalau sumbu simetri lipatnya hanya ada 1, berarti sumbu simetrinya ada 1. Nah, seperti persegi ini memiliki simetri lipat ada 4, artinya dia juga punya sumbu simetri sebanyak 4 juga, begitu. Kalau persegi panjang memiliki 2 simetri lipat, berarti sumbu simetrinya juga 2. Oke, kita lanjutkan ke simetri putar. Simetri putar itu artinya apa? Banyaknya putaran atau jumlahnya putaran pada satu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga akan kembali pada bingkainya. Jadi berapa banyak putaran? Akan berapa banyak putaran? Misalnya pada segitiga di sini, segitiga sama sisi. Ketika diputar, itu yang A di atas, yang yang C di kanan, lalu yang B di sebelah kiri. Nah, ini artinya menempati tempatnya seperti semula. Kembali pada bingkainya juga, berarti ini putaran yang pertama. Lalu diputar lagi, putaran yang kedua, di mana A-nya pindah ke bawah, C-nya ke kiri, B-nya di atas. Berarti ini menempati bingkainya yang kedua. Begitupun yang ketiga, A-nya kembali ke posisi semula, C-nya ada di atas, dan B-nya ada di kanan. Berarti ini menempati bingkainya yang ketiga. Sehingga bisa dikatakan bahwa segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri putar, karena dia menempati bingkainya seperti semula itu sebanyak 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana kalau persegi panjang? Persegi panjang itu kita lihat bersama, di sini ada persegi panjang A, B, C, D. Kalau kita putar 90 derajat, dia akan posisinya tegak. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, jadi A-nya ada di atas, D-nya ada di atas, begitu. Lalu kita putar lagi 180 derajat. Jadi A-nya ada di kanan, D-nya ada di bawah, C dan B. Ternyata apa? Ternyata posisinya 180 menempati tempatnya seperti tempat semula, seperti bingkai semula. Sehingga dia menempati tempatnya 1 kali, begitu.
Lalu kita putar lagi 270 derajat. Ternyata apa? Ternyata ketika diputar 270 derajat, dia posisinya tegak di atas ya. Yang A dan B-nya ada di bawah. Tetapi posisinya tegak. Artinya belum menempati tempatnya. Lalu putar lagi 360 derajat, nah akan kembali ke posisi seperti ini. Di mana A kembali ke A, B kembali ke B, C kembali ke C. Nah inilah yang disebut dengan 360 derajat. Sehingga berapa kali persegi panjang ini menempati tempatnya, bingkainya seperti semula, ternyata 1, 2 kali. Maka simetri putar untuk persegi panjang ada 2. Lalu bagaimana dengan persegi? Nah, kalau persegi lebih mudah lagi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman putar persegi A, B, C, D, diputar 90 derajat, itu ternyata menempati tempatnya. Seperti semula. A-nya di sini, D, C, B. Putar lagi 980 derajat, ternyata juga menempati tempatnya. Putar lagi 270 derajat, menempati tempatnya. Putar lagi 360 derajat, ternyata juga menempati tempatnya. Artinya apa? Artinya ada 4 kali persegi menempati tempatnya. Nah, ini artinya simetri putarnya ada 4. Berbeda dengan belah ketupat. Belah ketupat di sini menempati tempatnya 2 kali, yaitu pada saat 180 derajat dan 360 derajat. Lalu kita lanjutkan. Setelah kita memahami unsur-unsur dari bangun datar, kita bisa mengetahui sifat-sifat dari bangun datar. Kita lihat sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kita pahami tadi ya. Misalnya yang pertama memiliki 4 sisi. AB, BC, CD, dan AD. Betul ya, sisinya ada 4. Lalu 4 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang. Boleh dikatakan 2 pasang sisi sejajar sama panjang, boleh dikatakan keempat sisinya sama panjang juga boleh. Sama saja ya, boleh kita menyebutkannya. Ini sisi-sisinya kan memang sama panjang jika persegi. Lalu keempat sudutnya sama besar 90 derajat. Betul ya? Sudut B, sudut C, sudut D, sudut A ini besarnya 90 derajat. Keempat, memiliki 4 buah simetri lipat. Nah, tadi sudah. Kalau di simetri lipatnya ada 41. Ini tidak lulus enggak apa-apa ya. 2, 3, lalu 4 ya. Nah, di sini ya. Nah, karena punya 4 simetri lipat, otomatis sumbu simetrinya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Lalu simetri putarnya ini kalau diputar itu ada 4 kali. Sehingga 4 simetri putar. Oke, kita lanjutkan luas dan keliling. Luas dan keliling itu apa? Keliling itu artinya yang mengelilingi ya teman-teman ya, yang mengelilingi bangun ini. Sehingga rumus dari keliling ini adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau boleh ditulis 4 kali sisi. Lalu kalau luas itu daerahnya ini ya, daerahnya. Sehingga luas itu diperoleh dari sisi kali sisi. Baik, berikutnya kita lihat persegi. Persegi memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Betul ya? Titik A, titik B, titik C, titik D begitu. Lalu sisinya adalah AB, BC, CD, dan DA. Keempat sudutnya 90 derajat. Ini sudut A 90 derajat,
sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, sudut D juga 90 derajat. Memiliki dua buah simetri lipat. Coba kalau kita lipat, apakah punya dua buah simetri lipat? Ya, betul ya, lipatnya itu adalah di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini ada. Nah, ini dia ya. Nah, kita lihat simetri lipatnya bukan dari ini ya. Bukan dari ujung-ujung ya. Dia tidak punya, bukan dari ujung-ujung begini, bukan ya. Tetapi simetri lipat. Karena kalau dari ujung ke ujung ini nggak akan menempati begitu ya. Gitu ya. Yang ada ini adalah simetri lipat, lalu ini dan ini juga simetri lipat begitu ya, kita anggap sama ya. Nah, di sini jadi ada dua simetri lipat dan ada dua sumbu simetri. Lalu kalau diputar dia juga memiliki dua simetri putar. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk rumus dari luas dan kelilingnya. Keliling yang mengitari, yang mengelilingi, sehingga di sini kelilingnya adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Boleh saja ditulis 2 kali panjang tambah lebar, di sini sama saja. Lalu untuk luasnya adalah panjang kali lebar. Untuk luasnya panjang kali lebar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah segitiga. Segitiga ini ada beberapa segitiga. Yang pertama segitiga sama sisi. Artinya ketiga sisinya sama ini ya, CB, BA, AC. Lalu sudutnya juga sama besar, sudut B, sudut A, dan sudut C. 3 sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada 3, sehingga simetri lipatnya juga ada 3, begitu ya, karena ketiga sisinya sama tadi ya. Lalu simetri putarnya juga ada 3, ketika diputar akan menempati tempatnya, binggainya seperti semula sebanyak 3 kali. Lalu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini dibentuk dari persegi panjang, boleh ya. Lalu ciri-cirinya adalah sudutnya siku-siku. Nah, sisinya juga 3, titik sudutnya juga 3. Tetapi untuk simetri lipat, kita lihat bersama dulu ya, apakah betul lipatannya ada 1. Nah, ini tergantung pada gambarnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggambar seperti ini, bisa jadi ini tidak punya simetri lipat karena antara sisi yang alas dengan yang tegak di sini tidak sama. Tapi kalau teman-teman menggambar sisi di sini sama, sehingga di sini membentuk segitiga siku-siku tetapi punya kaki-kaki yang sama, maka ketika dilipat ini memiliki 1 lipatan. Nah, ini boleh dikatakan bahwa segitiga siku-siku ini memiliki 1 simetri lipat, 1 sumbu simetri. Tetapi tidak berlaku pada ini segitiga siku-siku yang memiliki alas maupun tinggi yang berbeda. Ya, jadi tergantung pada gambarnya. Dan juga tergantung dari apakah betul gambar di situ itu memiliki kaki yang sama. Baik, kalau untuk simetri putarnya, ini akan menempati tempatnya masing-masing sebanyak 1 kali. Jadi segitiga siku-siku ini akan memiliki simetri putar sebanyak 1 kali. Satu kali, satu saja begitu ya maksudnya ya. Oke, baik. Lalu berikutnya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu memiliki kaki-kaki yang sama.
Nah, dua sisi yang sama panjang, sisi itu sering disebut dengan kaki segitiga, yaitu yang mana? Yang CD dan AD. Lalu dua sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang berhadapan. Jadi sisi yang berhadapan ini, lalu sudut C dan sudut A ini berhadapan. Dan memiliki satu simetri lipat. Ini kalau dilipat itu menjadi dua bangun yang sama sisi titik sudutnya ya, bentuknya, sehingga memiliki satu simetri lipat. Kalau lipatnya saja sudah satu, berarti simetri sumbu simetrinya juga satu. Simetri putarnya ada berapa? Ada satu juga. Silahkan Anda coba untuk diputar. Akan menempati bingkainya seperti semula sebanyak satu kali. Lalu segitiga itu secara umum itu rumusnya adalah kalau keliling berarti ya jumlah dari sisi-sisinya, karena sisinya A, B, dan C tinggal kita jumlahkan saja. Tetapi kalau luasnya yaitu luas A, di sini alas, T di sini maksudnya tinggi. Jadi tingginya bukan B atau C, tetapi di sini ada tinggi di tengah-tengah ini ya. Ditarik sebuah garis strip-strip, ini adalah tinggi. Lalu dibagi dengan 2. Berikutnya adalah jejar genjang. Jejar genjang itu adalah memiliki beberapa sifat. Yang pertama 4 sisi ya, 4 sisi di sini 1, 2, 3, 4. Lalu 4 titik sudut 1, 2, 3, dan 4. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jadi sisi atas dan bawah sama, kanan dan kiri juga sama. Punya 2 sudut tumpul, yang mana ini ya, sudut tumpulnya di sini dan yang di atas dan di sini tumpul. Kalau 2 buah sudut lancip, yaitu di sini sudut lancipnya, di sini juga sudut lancip begitu ya. Itu. Lalu sudut yang berhadapan sama besar, sudut yang berhadapan sama besar. Lalu ada sudut yang diagonal yang dimiliki tidak sama panjang. Jadi bisa ditarik diagonal dari titik sini ke titik sini maupun dari titik ini ke titik sini. Tetapi diagonalnya itu tidak sama panjang ya. Ini diagonalnya ini ya. Coba kita tarik, ini diagonalnya. Di sini sama di sini ya. Ini diagonalnya. Nah, aduh. Tidak bisa lurus ya. Nah, ini diagonalnya ya. Nah, diagonalnya ini sama tapi tidak sama tidak sama panjang begitu. Tergantung bentuk. Kenapa? Karena tergantung dari bentuk jajar genjangnya ya. Gitu. Lalu berikutnya adalah tidak memiliki simetri lipat. Ini tidak bisa dilipat sehingga tidak memiliki sumbu simetri juga, tetapi punya simetri putar 2. Jadi kalau diputar itu akan menempati tempatnya sebanyak 2 kali. 180 dan 360 derajat. Begitu, kita lanjutkan untuk luasnya. Karena keliling itu yang mengelilingi ya, berarti sisi-sisinya dari sini ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Sisi dengan tinggi berbeda ya teman-teman ya, tinggi dari jajar genjang ini. Sehingga kalau kita mencari luas, berarti alas kali tinggi, A itu yang bawah di sini, alasnya, lalu tinggi itu yang tegak ini. Bukan yang sisi miring ini, nah hati-hati ya. Lalu berikutnya belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki sifat, yaitu 4 buah sisi. Ini ada 4 buah sisi, AB, BC, CD, dan DA. 4 buah titik sudut, yaitu titik C, titik D, titik A, dan titik B. Keempat sisi-sisinya sama panjang, betul di sini ada 4 sisi sama panjang. Lalu 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan, sudut A dan sudut C, lalu sudut D dan sudut B, begitu ya di sini ya. Oke. Bentar, ini ada sedikit ya. Ya.
ya. Jadi tidak. Oke, baik. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini diagonalnya AC dan DC, BC atau DC sama saja ya. Lalu punya dua simetri lipat. Ini kalau dilipat ada dua. Lalu kalau diputar juga ada dua. Satu, dua ya. Begitu ya. Lalu kalau dua karena punya simetri lipat ada dua, juga punya sumbu simetri ada dua. Jadi beda ya dengan persegi ya. Jadi bukan 4. Sekali lagi lipatannya bukan 4, tetapi 2. Karena di sini itu sepasang sudut yang berhadapan sama besar begitu ya. Itu. Ada yang menggambar belah ketupat dengan keempat sisinya sama panjang, tetapi ada yang tidak, sehingga di sini boleh dikatakan bahwa diagonal ini memiliki memiliki dua buah simetri lipat begitu. Lalu tetapi di sini memiliki pasangan sudut yang berhadapan sama besar. A sama C, D sama B itu sudutnya sama besar. Jadi memiliki dua simetri lipat, dua simetri putar. Lalu belah ketupat itu rumusnya adalah setengah kali diagonal 1, diagonal 2 ya, AC dan DB begitu ya. Diagonal 1 kali diagonal 2, lalu keliling adalah jumlah sisi-sisinya begitu ya, 4 kali sisi begitu. 4 kali sisi-sisinya, 4 tambah 4 tambah 4 sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi begitu ya. Karena ada 4 begitu. Jadi kalau kebetulan sama ya bisa 4 kali sisi, tetapi kalau itu tidak sama ya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi begitu. Lalu layang-layang memiliki 4 sisi yaitu AB, BC, CD, dan AC. AD lalu punya 4 titik sudut, A, B, C, dan D. Punya dua sudut yang sama besar yaitu memiliki dua sudut yang sama besar yaitu sudut A dan sudut C. Diagonalnya berpotongan tegak lurus, ini ya, diagonal BD dan AC. Salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang. Nah, ini saling membagi. Ada satu simetri lipat, sehingga punya satu sumbu simetri juga. Dan memiliki satu simetri putar. Kalau diputar itu menempati tempatnya hanya satu kali. Nah, untuk rumus kelilingnya ya jumlah dari sisi-sisinya saja untuk mempermudah ya. Jadi nggak usah dihafalkan rumusnya, tapi yang namanya keliling itu kan mengelilingi. Sehingga kita bisa menjumlahkan sisi-sisinya. Lalu berikutnya untuk luasnya setengah kali diagonal BD, lalu AC diagonal 1 dan diagonal 2. Berikutnya adalah trapesium. Trapesium itu ada macamnya yaitu trapesium siku-siku, trapesium sembarang, trapesium sama kaki. Nah, untuk trapesium ini sifatnya punya 4 sisi, 4 titik sudut, dan ciri yang lain adalah punya sepasang ini ya, sepasang sisi sejajar. Tapi tidak sama panjang sisi-sisi ini. Dan besar sudutnya sisi sejajar besarnya 180 derajat. Bagaimana dengan lipat dan simetri, sumbu simetri dan simetri putar? Kalau lipatnya kita lihat tergantung dari bangun trapesium itu. Kalau siku-siku itu lipatnya tidak ada, kalau sembarang juga tidak ada. Tetapi kalau sama kaki itu ada satu kali lipatan. Sehingga dia punya sumbu simetri satu juga. Sedangkan sembarang dan siku-siku tidak punya. Trapesium sembarang dan trapesium siku-siku tidak punya. Tetapi kalau untuk simetri putarnya, masing-masing diputar, baik yang siku-siku, baik yang sama kaki maupun sembarang, itu akan menempati tempatnya sebanyak satu kali.
Nah, ini ya untuk rumus luasnya mungkin tidak 4 kali S ya, lebih baik sisi kali tambah sisi tambah sisi tambah sisi begitu. Jadi ini saya ralat saja supaya tidak 4S ya. Tetapi saya ralat saja supaya kalau 4S itu kan terkesan sisinya sama semua ya. Nah ini ya, keliling keempat sisinya keempat sisi luar yang membingkai, bukan jajar ginjang, tapi trapesium. Nah ini ya. Sehingga sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah ini lebih mudah. Lalu kalau luasnya ya ini yang A dan B di atas ini sisi sejajar, jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Lalu lingkaran ini khusus mempunyai satu sisi yaitu sisi lengkung, memiliki simetri putar dan juga lipat yang tak hingga. Jadi kalau diputar itu ya akan menempati tempatnya sampai tak hingga. Dilipat juga sama ya, maka sumbu simetrinya juga tak hingga. Nah, rumusnya adalah ini adalah BC itu adalah diameter, OA itu adalah jari-jari. Lalu kelilingnya itu adalah pi kali diameter atau pi kali 2R. R di sini adalah jari-jari. Nah, pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Lalu kalau luas itu adalah pi kali R atau pi kali R kuadrat. Saya kira itu semoga saja bermanfaat. Terima kasih.